Hai sahabat Sono Budoyo, saya Rifki balik lagi di Pojok Kurator. Dan di Pojok Kurator kali ini kita akan membahas soal keris, bagaimana sejarah keris, fungsi keris, bahkan keris sebagai simbol strata sosial masyarakat di masa lalu dan di masa sekarang. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti saya. Halo sahabat Sono Budoyo, kembali lagi di Pojok Kurator dan edisi kali ini kita sudah kedatangan Pak Mitro sebagai salah satu pemerhati keris di Museum Sono Budoyo. Dan seperti yang sahabat Sono Budoyo bisa lihat di sini, ini ada beberapa keris dan juga macam-macam keris yang sudah dihadirkan oleh Pak Mitro pada kesempatan kita kali ini. Apa kabar Pak Mitro? Baik, sehat. Sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Masih tetap bergelut dengan keris ya Pak ya? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. Boleh diceritakan dulu nggak sih Pak, dulu awal Pak Mitro ini dekat dengan keris itu sejak kapan sih Pak? Aduh, kalau saya boleh cerita, Iya. sejak saya masih SMA. Dari SMA sudah suka sama Ya, keris Pak? karena yang saya itu memang istilahnya dulu Manggaloyudo Keraton Solo. Oh iya. Jadi beliau memelihara keris-keris milik Keraton Solo. Iya. Suruh merawat gitu. Oh jadi ada memang. Setiap saya, maaf ya saya potong, Iya, Pak. setiap saya liburan ke Solo, Iya. itu nggak boleh main. Nggak boleh main. Kon suruh membantu yang saya ngersih keris. Jadi saya tersiksa waktu itu. Masih SMA, Iya. bisa main kemana-mana, disuruh bantu apa namanya, ngupok oro apa namanya itu jenis, Membersihkan keris dan sebagainya. Ada yang rusak, perbaiki. Tapi ya diberi uang waktu itu, diberi upah. jadi ya seneng, semangat ya, Pak, ya? susah ya seneng, susah ya seneng begitu. Tapi dari situ akhirnya menjadi Pak Mitro akhirnya suka dengan keris juga ya Pak ya? Oh belum. Sampai akhirnya memutuskan Setelah saya pas suka dengan keris SMA, apa Pak? itu baru. Karena saya banyak apa istilahnya waktu saya penyesuaian dengan keris itu banyak sekali gagal. Oh iya. Jadi saya banyak beli kerisnya ternyata baru semua. Tidak sesuai harapan Pak Mitro waktu itu. Saya, ya kan saya punya keris yang betul-betul yang punya history. Iya. Tapi ternyata enggak, itu keris baru ya, belum tahu kan. Tapi lambat laun saya belajar sedikit-sedikit dari teman-teman, juga dari orang-orang yang saya anggap lebih mumpuni, lebih mampu dalam hal keris. Yeah. Akhirnya saya sedikit demi sedikit mengerti kerisnya. Akhirnya Bapak Mitro banyak mengerti soal keris sampai akhirnya sekarang menjadi pemerhati keris gitu Pak ya. Kalau ahli bukan, saya bukan ahli. Iya Pak. Cuma saya senang aja suka keris juga ya. Tapi kalau berbicara soal keris nih Pak Mitro, boleh diceritakan nggak sih Pak sebenarnya sejarah kita sendiri soal keris di Indonesia ini seperti apa sih Pak? Gini Mas, sebenarnya keris itu ada sejak abad 14. Sejak abad 14. Itu ada pada relief Candi Sukuh. Candi Sukuh? Ya. Dan Candi Borobudur pada abad ke-9. Pada abad ke-9 di Candi Borobudur. Ya. Iya. Tapi di Candi Sukuh itu hanya terfokus pada proses pembuatannya. Hanya besalen. Iya. Besalen itu bengkel keris. Misalnya tempat pembuatan keris itu namanya besalen. Besalen, ya. Di sana. Dan Candi Borobudur itu direlief Karmawi Bangga. Karmawi Bangga. Oh iya, benar Pak ya. Karmawi Bangga. Itu pada abad 9 di Candi Borobudur itu juga ada relief tentang keris. Tapi wujudnya itu masih belum seperti sekarang ini. Belum mengenal estetika. Belum mengenal estetika. Masih lugu. Karena fungsi keris itu sendiri dulu kan sebagai senjata jenis tikam. Untuk perang, untuk perang. Keris itu dulu sebenarnya senjata untuk perang. Jadi untuk menyerang musuh jarak dekat. Mungkin bisa saya perlihatkan. Boleh Bapak. Seperti ini. Ini namanya Katgo. Iya. Penulisannya KADGA. Katga. Iya, ini. Ini istilahnya awal mula terbentuknya keris. Ini sangat sederhana. Masih full besi Pak ya. Masih full besi. Ini Katga untuk istilahnya pandita atau pandito. Ini Katga yang untuk prajurit seperti untuk prajurit. Beda ya Pak ya? Beda. Seperti ini. Jadi cara penggunaannya pun
Kalau keris kan kita pegang seperti ini, pegangnya seperti ini. Iya. Gitu. Kalau ini enggak, kagak maaf. Kan seperti ini. Oh. Karena fungsinya makanya untuk begini, Pak ya. maaf ya, untuk Iya. menujah ya, ditujah gini, cet atau gini. Karena balik lagi ini fungsi untuk dalam perang. Iya. Perang. Bertahan diri. Dekat, ya. Ini selain tombak ya. Iya. Saat dekat keris seperti ini. Pegangnya seperti ini. Cuma maaf, ini mungkin kurang panjang sedikit. Ya, kurang panjang sedikit karena ini cuma replika ya. Replika. Seperti ini pegang. Jadi cara menggunakannya seperti ini, tujah gitu atau gini. Nah, baik. Itu awal sejarah dari Awalnya. keris. Kemudian lambat laun, ya lebih mengenal estetika dan adanya kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, itu mengenal estetika demi sedikit, kemudian dibuat rongko. Rongko. Rongko itu ini rongko ini. Ya, boleh Ini ditunjukkan. rangka, Ini rangka ya, Pak ya. dibuat tempat ya agar terlindung dari khususnya cuaca ya, karena keris kan cuaca. Benar. Supaya nggak berkarat ya. Iya. Karena dulu tuh full besi. Iya. Karena adanya rangka ini sebenarnya Iya. untuk melindungi biar besinya itu tadi, Iya, Pak dan ya. pamornya. Pamornya. Karena dulu kan Baik. belum mengenal pamor, Oke. masih besi baja. Ini baja ini, si baja. Tidak butuh pamor karena dia hanya untuk perang ya, secara untuk. Hanya fungsi Ya. fungsi untuk berperang saja, Pak Oke. ya. Belum untuk ke pamor, Betul. estetikanya belum ada. Nah, kemudian lama-kelamaan, Lama-kelamaan. keris itu menjadi senjata untuk piandel. Jadi Piandel. untuk piandel itu apa ya? Dalam bahasa Indonesia piandel itu untuk jaga diri ya. Alat pertahanan diri juga. Ya, Pak Pertahanan ya? diri, ya. Tapi ini secara psikologis. Secara psikologis. Secara psikologis. Jadi semacam ada isinya gitu, Ya. Pak? Atau Goib, gimana? hal goib ya. Ada hal goibnya. Goib supaya yang punya itu terlindung, Terlindung. supaya diberi keselamatan, kesejahteraan dan sebagainya. Itu keris sekarang sebagai senjata piandel. Sebagai senjata piandel istilahnya, Pak Selain ya. untuk sebagai alat untuk pisuanan ya, Pisuanan. di keraton itu karena keris itu sendiri juga merupakan merupakan bukan senjata sekarang ya, katakan itu budaya. Sekarang sudah menjadi budaya kita ya, Pak ya. ya, Keris. seni, ya. Ada seninya Seni juga ya, Tosan Pak ya. Iya, Tosan Aji. Baik, mengenai penjelasan tadi soal Pak Mitro, keris ini awalnya senjata dan juga akhirnya berubah menjadi ada nilai estetika sendiri di situ. Iya. Boleh dijelaskan nggak sih, Pak, bagian-bagian kerisnya sendiri ini ketika sudah berubah adanya nilai-nilai estetika ini, Pak? Ya. Mungkin bagian dari pegangannya sampai Ya, rangkanya ini. Ini ya, Iya. ini bentuk rongko Gayaman Yogyakarta. Rongko Gayaman Yogyakarta. Ya, Jakarta. Ini lebih ramping. Iya. Dan ini bagian ini maaf ya, ini kalau keris katakan ini bagian depan ya. Iya. Depan. Bagian depannya Ya, adalah depan. yang pendek Karena, ya, Pak ya? pakainya kan gini. Oke. Depannya ini, belakangnya ini. Ah, iya. Nah, Iya. jangan terbalik. Jangan terbalik. Itu yang depan yang ini. Nah, dia kalau Jogja Nyun Sewu tidak menonjol ini, pantatnya nggak menonjol. Oke. Nggak menonjol ini. Apa? Bukan pantat. Maaf. Ini namanya batuk. Batuknya nggak menonjol. Batunya tidak menonjol. Ini Jogja. Karena ini depan ya. Ini bagian depan jadi bukan pantat tapi batuk. Maaf ya. Ini batuk. Nggak Oke. menonjol. Ya. Bagian belakangnya Belakangnya ini landai tapi Landai, tebal. tapi tebal. Tebal. Kemudian ini ukiran. Ukiran atau deder. Deder, istilahnya deder ya, Pak ya? Deder, ya, Jadi deder. nama pegangan itu adalah deder. Deder atau ukiran sama saja. Ini kayak Yogyakarta. Ini motifnya Yudhowinatan. Yudhowinatan. Ya. Iya. Kemudian di bawah deder ini Iya. ada ring. Ring, Ini namanya mendak. mendak. Iya. Jadi ada deder, setelah itu ada mendak. Iya. Mendak. Ini mendak. Terus ini yang namanya mendak, ini namanya mendok. Mendok. Ya. Baik. Mendok itu ada macam-macam. Ini Boleh diadapkan? Ya. Ini pendok ini namanya pendok Kerawangan, Selorok Kerawangan. Selorok Kerawangan ya, Pak ya. Karena ini terpisah, ini knockdown, Oh, terpisah. Ini dengan ini terpisah, ini bisa dilepas. Nah, dilepas. Jadi ini diselorok gitu, diselorokkan masuk ke sini. Iya. Kemudian Kerawangan itu ini kan berlubang. Terawang. Nah, terawang. Jadi setiap mendok Kerawangan itu mesti dalamnya harus dikasih warna. Entah itu merah Iya. atau hitam. Sesuai Baik. selera. Sesuai selera yang si punyanya ini, Pak Ya, ya. Baik. ini mendok Kerawangan. Ini motifnya modang. Nah,
Oke. Berarti ada bagian-bagian itu ya Pak ya? Ya. Baru akhirnya di dalam kerangka ini tadi J. ada keris utamanya tadi Pak, Nah, besi ini, tadi. ini Ya. saya ambil contoh ini ya. Iya, boleh jelaskan Pak. Nah, ini keris. Ya. Ini namanya pamor. Ornamen yang ada pada bilah dinamakan pamor. Pamor. Ya. Jadi sahabat Sono Budoyo seperti ini ornamen-ornamen di dalam keris berarti Pak ya? Iya, jadi pamor itu semacam gambaran Gambaran. pada keris. Dan untuk menentukan pamor itu Iya. seorang empu akan menanyakan kepada si pemesan. Si pemesan. Ya. Profesi Anda apa? Baik. Tidak boleh pesan pamor asal pesan. Tidak boleh. Jadi seorang empu Iya. menyamakan profesi dengan pamor keris. Jadi si Iya. empu ini akan menyesuaikan sama si pemesannya itu Iya, tadi Pak ya? Iya. Itu Pamornya sendiri ini berarti ada berbagai macam jenis Pak ya? ada macam-macam, banyak mas. Jenis yang paling sederhana Pak? Yang banyak di dalam masyarakat ya. Iya, itu banyak di dalam seperti masyarakat. beras utah. Beras utah, Nah, itu untuk orang yang berprofesi sebagai petani. berprofesi sebagai petani. Beras utah. Harapannya Supaya orang yang memakai ini, Iya. pejabat yang memakai keris itu dengan pamor beras utah itu mempunyai jiwa seperti petani, ulet, pantang menyerah, gitu, nerimo, gitu, seperti itu. dan berasnya banyak gitu ya. Iya, hasilnya melimpah. Hasil panennya Harapannya yang seperti melimpah. itu. Benar. Tapi Jadi bukan korupsi loh ya. oh beda ya Pak ya. Beda. Dengan cara yang melimpah baik. bukan ya. korupsi. Dengan cara yang baik. Dengan ya. hasil keringat sendiri. Hasil usaha dan kerja Iya, keras dari iya. si pemilik keris ini Iya. sendiri gitu Pak ya. Kemudian kalau pamor udan mas. Udan Mas. Ya. Udan mas itu harapannya supaya ini kan diperuntukkan sebagai orang yang bergerak di bidang bisnis Nggih. dulu. Pedagang gitu ya. Pak ya? Saudagar. Saudagar. Atau pedagang ya gitu sama mungkin itu supaya mereka itu harapannya supaya laris dan lainnya. Laris. Terlindungi juga Ya, kemudian hartanya juga terlindungi. Nah, baik. Seperti itu. Itu kan Mas. Baik. Jadi memang sebenarnya keris dulu adalah alat senjata, tapi semakin perkembangan zaman, J, akhirnya juga ada nilai menjadi suatu estetika, piandel, ada harapan lah ya Pak bisa dibilang J. dari adanya keris. Makanya sekarang masyarakat kita akhirnya mengenal keris ini sebagai warisan budaya, ya, yang mana memang banyak makna dan nilai filosofi yang ada di dalam keris ini sendiri berarti Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Pak Mitro, tadi kan udah dijelasin nih Pak soal motif di dalam keris itu ada beras ya Pak ya tadi ya. Ya. Beras utah. Ya. Selain beras utah tadi kan juga ada untuk saudagar atau Udan pedagang. Mas. Udan Udan Mas. Mas. Boleh ditunjukkan nggak sih Pak seperti apa? Ada. Yang ini Pak ya? Iya. Iya. Nah, ini cara membuka keris Pak, ada aturannya. Jadi kalau dibuka itu rongkonya yang ditarik. Rongkonya yang Ya, ditarik. Ini. Bisa ditunjukkan ke sahabat Ini pamor udan mas. Jadi tampaknya mungkin seperti kartu domino ya. Iya. Itu 5 Obat nyamuk gitu Pak ya? Iya. Lingkar-lingkaran. Iya. Jadi seperti spiral tapi jumlahnya 55. Itu udan mas ini. Ini untuk rezeki. Iya. Dulu untuk memudahkan mencari rezeki kalau orang zaman dulu. Yang biasanya digunakan oleh para saudagar. Saudagar, pedagang. Iya. Benar-benar. Seperti itu. Dan ini keris lok 1 ya. Ini Lok 1 Pak ini ya? namanya uruping damar, uruping dilah atau damar murup. Damar muruk. Ya. Ini filosofinya manunggaling kawula Gusti. Filosofinya adalah Iya. manunggaling kawula Gusti. Hablum minallah dan hablum minanas ya. Itu. Hubungan manusia dan sang pencipta, hubungan manusia dan manusia. Hubungan manusia dengan sang pencipta dan manusia dengan manusia. Iya. Itu tergambarkan ada juga di keris juga ya. Ada. Nah, jadi memang keris tidak hanya sebagai senjata, Tidak, Mas. tapi ada makna-makna di dalamnya gitu Pak ya. Dan rangka ini Rangkanya? ibaratnya yoni, Yoni, kerisnya tuh lingga lingga, antara pria dan wanita. pria dan wanita. Jadi kayak semacam Menyatu, ada masuk. pembawa ya Pak ya. Nah, masuk menjadi satu itu
manunggaling kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti. Iya. Ketika sudah bersatu, Iya. Lingga dan Yoni ya Manunggaling Kawula Gusti tadi gitu Pak ya. Baik. Nggih, gitu. Oke. Ini mengenai keris tadi juga Pak Mitro sempat menyinggung bagaimana tata cara kita untuk mengaplikasikan keris sih Pak ya. Nggih. Berarti cara membukanya gimana? Boleh Nggih. dijelaskan nggak sih Pak cara membuka keris yang baik yang Oh, benar iya. sama ketika penyerahan keris itu sendiri Pak? Ini cara bukanya, Iya. ini ada tengil ya, tengil. Setiap keris pasti ada bagian Ada, itu Pak ada, ya? semua ada. Semua ada. Ini untuk tolakan tangan kita, jari kita, untuk nolak supaya keris itu bilanya bisa keluar. Ah, baik. Ini, seperti ini. Nah, untuk tolakan ini. Nah, baru ini dilolos. Yang dilolos ininya, rangkanya. Nah, gitu. Nanti untuk memasukkan bersama-sama. Kalau untuk masukan Ya, bersama-sama. rongko lan curiga mancing. Nah, seperti ini. Ah, baik. Nah, Ketika keris itu sudah jadi dari si pembuat empu ya istilahnya Pak ya, Empu, oke. kepada si penerima, bagaimana sih Pak sebenarnya untuk penyerahan keris? Apakah ada cara spesial yang Nah. harus dilakukan? monggo. Jadi Iya. Anda sebagai empu ya. Saya sebagai penerima nih Ya, Pak. Ah. sebagai saya sebagai empu ya. Iya, Bapak Pak Mitro sebagai empunya nih. Saya pegang di atas. Panjenengan menerima di bawah. Saya menerima di bawah, gini Pak ya. Ada ini. Kalau Gitu. kalau misalnya saya yang lebih muda nih Pak, nih gimana Anda nih di Pak? bawah, saya menerima di atas. Saya Bapak gini Pak. Nah, seperti ini. Bener ya Pak ya begitu Ya, Pak ya? betul. Sudah. Oke. Jadi Nah, seperti itu. keris ini dalam bentuk bendanya saja sudah memiliki fungsi, lalu juga ada nilai-nilai filosofi yang banyak, termasuk juga kegiatan ketika menggunakan keris itu tadi Pak ya, cara Betul. membuka, cara memberikan, dan cara menerima pun juga itu juga membuktikan bahwasannya ada semacam Tata cara. tata cara Iya. yang menunjukkan adanya tingkatan strata sosial. Betul. Nah, ini menarik juga dan menjadi pembahasan kita di Pojok Orator edisi kali ini. Mungkin boleh dijelaskan langsung Pak Mitro, strata sosial masyarakat di masa lalu, terutama yang menggunakan keris ini apa aja sih Pak sebenarnya? Iya. Jadi keris yang menggunakan kemalon. Iya. Ini namanya kemalon ya. Kemalon ini terbuat dari sirlak. Serlak. Sirlak yang sudah dicairkan, dipanaskan hingga cair, kemudian diberi pewarna dan dioleskan ke ini, ke besi daripada pendok ini. Nah, kemudian untuk warna, ya, warna kemalon hijau ini. Ya. Ini dulu digunakan untuk seorang bupati. Ya, contohnya yang ini hijau itu untuk digunakan oleh bupati. gitu, Bupati. Pak ya? Iya. Karena zaman Iya. kerajaan macam dulu belum ada seperti sekarang, tanda pangkat dan sebagainya. Wah, ini kolonel pangkatnya, ini bintang 1 gitu kan. Beda sama sekarang ya Pak ya? Sekarang sama kan pakai pangkat di sini, lurah pun ada pangkat di sini. Lalu kan nggak ada. Semua pakai pakaian Jawa. Semua pakai pakaian Jawa. Yang membedakan hanya keris. Oh, itu berarti seorang bupati karena kemalon hijau. Kemalon hijau. Hijau. Nah, kemudian kemalon hitam. Kemalon hitam. Ini untuk lurah. Lurah ya Ya. Pak. Lurah dan sederajat. Berarti oh iya, urutannya kan bupati terus ada lurah ya Pak ya. Lurah. Nah, ini untuk lurah. Kemudian yang untuk Ya ini Pak, ini putra raja, putra raja, cucu raja dan keluarga raja itu kemalon merah. keluarga kerajaan ya Pak Ya. ya. Tapi untuk putra, cucu itu Ya. kemalonnya warna merah. Warna merah. Atau menantu. Menantu. Raja. Wah, ini perbedaan dari Kemalon merah. warna-warnanya ya Pak ya. Kemalon merah. Ini seperti ini. Jadi sudah bisa dilihat oleh masyarakat. Berarti seorang pangeran. Ya, pakai kemalon merah itu. Jadi biasanya kan keris nih ditaruhnya di belakang ya Pak ya. Iya, nggak mungkin depan toh. Nggak mungkin. Depan nanti mau perang. Ditaruh di belakang, masyarakat bisa kelihatan Iya. nih. Oh ini bupati nih, warnanya hijau gitu Pak ya. Oke. Kemudian ada lagi Mas, Oke. warongko yang tadi itu. Yang ini, Pak? Ini pendok bukan warung ya, pendok. Ya. Pendok. Pendok putih ini untuk masyarakat biasa, untuk orang biasa. Ah, iya. Atau- Masyarakat biasa ini siapa aja Pak? Ya waktu mungkin itu? dari pangkat prajurit Dari pangkat prajurit. sampai orang biasa harus seperti ini, putih. Oke. Tidak boleh pakai kemalon. Berarti di luar unsur kerajaan dan pemerintahan berarti Pak Iya. ya? Harus putih polos, tidak boleh pakai kemalon. Nah, itu.
Berarti prajurit kalau jenderal pun akan berbeda lagi Pak ya? Berbeda lagi. Berbeda lagi. Ya. Baik. Jenderal masuknya ini. Masuknya yang merah ini Iya, Pak ya? merah. Pangeran. Pangeran ya Pak? Iya, Oh iya pangeran. karena masuk Iya. lumayan lebih tinggi Iya, lebih daripada Kemudian ada satu kerajaan. rongko Mas satu rongko. yang tidak boleh dipakai oleh siapapun. Oh baik. Ini spesial ya Pak ya? Spesial seperti ini. Boleh ditunjukkan mungkin Pak? Nggih. Rongko-rongko seperti ini dengan batu permata atau berlian seperti ini hanya dipakai oleh raja. Ini adalah rongko yang hanya biasanya untuk oleh raja. Oleh raja. Dan kerisnya pun harus yang bertatakan emas. Yang bertatakan emas. Iya. Boleh kita tunjukkan Iya, nih Pak? ini keris ini. Iya. Ini tinatah. Ya, tinatah emas, ini berlian. Bisa dilihat ya, ini gemerlapnya. Ini berlian. Dari segi ukiran Kalau ukuran berbeda, sama, Pak ya? Ukuran sama ya, Pak panjang ya? sama, cuma ornamen maupun pamornya mungkin dibedakan. dibedakan. Biasanya kan kalau misalnya keris-keris yang tadi pertama ditunjukkan, Ya, bagian ini kecil ya Pak ya? ya, ini namanya selut Mas. Selut. Ya, selut. Jadi tadi saya tadi saya membahas masalah mendak ini ya. Iya, benda. Saya belum memperlihatkan sebetulnya di bawah mendak masih ada lagi selut namanya. Selut. Tapi khusus digunakan oleh raja ya Pak? Iya. Oh, oke. Dan pangeran. Dan pangeran. Oh, Iya, oke. pangeran. Nah, ini kan sama. Iya. Cuma ini gayaman, ini ladrang, berangga. Dan saya, saya informasikan juga, Iya. keris dengan rangka gayaman ini hanya untuk acara pisuanan, Untuk acara pisuan. sowan, sebo tiap hari. Tujuannya apa dibuat seperti ini? Supaya tidak nyantol temannya. Ini kan lincip, Oh, ini kan iya, runcing. Ini kan nyantol temannya, gini kan bisa patah ini. Iya. Dan kalau kita sowan di keraton kan mesti kan Desek-desekan. bersandar di tembok. Oh iya. Ini riskan patah. Teriskan patah. Nah, makanya dibuat seperti ini. Gayaman. Ini seperti buah gayam tuh Mas. Buah gayam. Buah gayam. Nah, ini kan melentuk kayak buah gayam bentuknya. Nah, seperti Berarti perbedaan antara gayam dan yang ini tidak hanya pada perbedaan daerah aja Pak ya? tidak. Ini untuk bicara pisuanan atau harian, Iya. pisuan ke keraton pisuan raja, gayaman seperti ini. Kalau yang berangga atau ladrang ini Ladrang. untuk acara-acara resmi. Untuk acara-acara resmi. Ya, main jagung manten. Jagung manten. Nah, atau untuk Upacara. upacara adat. Oke. Atau untuk lebaran. Lebaran. Nah, itu apa namanya? Halal bihalal. Halal juga. ke keraton pakai ini. Dan ini masih digunakan sampai sekarang juga ya Masih. Pak? Masih digunakan. Cuma banyak orang yang nggak tahu. Banyak orang yang tidak tahu. Soal ke keraton biar dengan ngasa dalam sultan pakainya gayaman. Gayaman. Keliru itu. Ini Harusnya pakainya berangga. Ibaratnya seperti kayak misalnya kita memakai baju biasa Ya. atau memakai baju resmi gitu Pak ya. Ya. Oh, ternyata itu pun juga berlaku di keris juga ya Pak? Oke. Kita pakai batik. Pakai Itu batik. berarti pakai berangga. Pakai berangga resmi gitu Pak Jas. ya. Itu. Terus Ya, kalau yang ini tadi Pak soal keris raja ini. ini harus jadi gini. Seorang empu, jadi masing-masing kerajaan itu punya empu sendiri ya. Iya. Nah, empu. Jadi Keraton Solo punya empu sendiri, Jogja juga punya empu sendiri, gitu. Itu hasil karya empu disumbangkan buat raja. Disumbangkan buat raja. Dipersembahkan. Dipersembahkan. Nah, buat raja. Raja melihat kemudian oh garapanmu apa ini? Ya sudah empu, bisa terima. Mulyakno, dimuliakan. Muliakan. Tahu maksud dimuliakan? Maksudnya gimana nih Pak? Empu harus tanggap, dibuat emas, Oh. dibeli berlian, seperti ini, Iya, iya. berlian, kayunya kayu pilihan, Kayunya kayu pilihan. ya kayu-kayu timoho atau kayu trembalo, Harus berbeda dengan yang lain. bedakan. Iya, makanya Bedakan. dimuliakan. dimuliakan. Pak. Mulyakno. Mulyakno. Dan ini empu sudah tanggap. Oh berarti ini betul-betul hasil karya saya diterima oleh raja. Diterima oleh raja. Nah, dimuliakan, dikasih berlian atau batu permata, dikasih emas dan sebagainya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi Ya. fungsi keris selain tadi senjata pertama, lalu juga dia ada nilai estetika di setiap Ya. keris, ada nilai membuktikan adanya strata sosial di masyarakat. Iya. Jadi untuk menunjukkan sebenarnya dia tingkatan sebagai pejabat apa di pemerintahan Ya, atau dia ya, sebagai ya. raja, pangeran atau mungkin menantu raja pun juga ada yang berbeda. Ya. Ada tambahan sedikit. Ada tambahan lagi Pak? Tambahan sedikit. Sebentar.
Jadi Zaman dulu? orang itu harus mempunyai suatu filosofi. Baik. Ya. Itu garwa, Garwo, wismo, Wismo, gitu, turonggo, Turonggo, kukilo, Kukilo, sama curigo. Curigo. Boleh Garwa, dijelasin, Pak? garwa itu istri. Garwo itu istri. Untuk menjadi manusia yang seutuhnya, itu Iya. harus punya istri atau suami. Pasangan hidup berarti, Pasangan Pak, ya? hidup. Itu ibaratnya tadi seperti Kris tadi, Lingga dan Yoni. Lingga dan Yoni. Nah, untuk menuju kesempurnaan hidup. Gitu. Ini maaf ya. Oke. Ya. Kemudian wismo. Wismo, Itu rumah. rumah. Rumah sebagai tempat berlindung, ngayomi keluarga. Oke. Pengayom rumah itu sebenarnya, pengayom sebagai pengayom. Nah, kemudian turonggo. Turonggo. Kalau sekarang sepeda motor, turonggo itu. Kendaraan. Alat transportasi. Alat transportasi. Nah, dulu kan kuda. Kuda. Mau naik kuda, sekarang motor, mobil, turonggo. Kemudian kukilo. Kukilo. Dulu itu kelangenan. Kelangenan. Harus punya kelangenan orang itu. Kesukaannya Oh, apa iya. tanaman atau burung atau seperti saya ini ya sampai gaji sebulan habis buat keris ya pernah ini. Nah, seperti ini. Iya. Gitu. Nah, ada yang hobinya macam-macam lah, pokoknya itu hobi. Hobi. Aku kukilo itu Kukilo. burung. Kemudian curigo. Curigo. Terakhir apa? Curigo itu apa? Apa nih, Pak? Ini namanya curigo. Ini bukti. Keris. Keris. Nama lain dari keris itu bisa duwung, Duung. ya, bisa wangkingan, Wangkingan. bisa curigo. Curigo. Curigo itu sekarang pekerjaan. Curigo itu adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan. Jadi keris kita sekarang pekerjaan. Jadi semacam sebuah pegangan gitu, Pak, ya? Pegangan hidup. Pegangan hidup. Iya. Yang mana memang dulu keris ini juga untuk sebuah pegangan, misalnya Iya, petani, pedagang, betul. ataupun mungkin juga pejabat di pemerintahan. Ya, Andre. Jadi, Baik, sahabat Sono Budoyo, tadi sudah dijelaskan beberapa contoh keris yang mana keris tadi ini sebagai bukti strata sosial masyarakat, baik itu di pemerintahan bahkan juga di kalangan masyarakat umum, gitu ya Pak Mitra ya. Nah, kali ini di depan kita juga ada sebuah fakta menarik bahwasannya kan kalau keris ini ya Pak Mitra, ya. identiknya dengan laki-laki. Ya. Nah, ternyata ada juga identik dengan perempuan, Pak. Ya. Seperti apa sih, Pak? Begini. Jadi dulu, zaman dulu, itu kan wanita kan harus dipersenjatai. Wanita harus dibenci. Iya. Oke. Sehingga kalau wanita tempo dulu, Iya. wanita tempo dulu itu kan kalau mencari apa bahan-bahan untuk makanan itu kan di hutan, mencari sayuran, Iya. atau itu dia harus mempunyai senjata untuk melindungi diri. Nah, contohnya itu adalah ini rongko seperti ini. Rongko seperti Ya, ini rongko keris seperti ini rongko hanya untuk untuk wanita. wanita. Ya, ini namanya sandang walikat. Sandang walikat. Sandang walikat. Oh, iya. Ya. Ini penggunaannya dipakai di depan, bukan belakang tapi depan. Kalau temo dulu kan pakai jari ya. Coba jari. Jari Iya. ini di sini. Boleh saya Iya. ya. Boleh contohkan, Pak? Contohkan seperti ini. Ini untuk apa namanya? Pentokan. Pentokannya. Pentokan jarinya itu. Jadi nanti Nah. dia akan masuk di sela-sela Iya, itu ya, Pak ya. iya. Seperti ini menggunakannya. Nah, gitu. Jadi memang itu posisinya untuk menjaga diri gitu. Nggih, Pak. ada 3 keris untuk wanita. Yang pertama itu sumbru. Sumbru. Itu pun empunya juga empu wanita, namanya mempunyai sumbru. Oh, jadi mulai dari pembuatan sampai Iya, untuk wanita. si pemiliknya itu wanita semua ya, Pak ya? Empunya itu empu wanita, namanya empu Iya. sumbru. Dan dia membuat style keris ya cuman itu, bentuknya cuma sumbru itu, bentuknya Sumbru kecil. itu. Sayang kita nggak ada nggak ada contohnya sumbru di sini. Kemudian yang kedua adalah patrem. Patrem. Patrem itu keris kecil. Ya. Mungkin ukurannya setengahnya dari keris-keris normal. Patrem itu kecil. Ya. Nah, itu. Jadi Ada sumbru, patrem. ada lagi satunya lagi. Coba dikasih Mas, kasih. Saya lupa. Nanti bisa di Wah. Sumbru, patrem, cundrik. Sundri. Aduh, lali itu ya. Cundrik. Udah? Iya, lanjut. Jadi ada 3 macam. Ada 3 macam, sumbru, patrem, patrem, cundrik. Cundri. Cundrik juga hampir sama dengan patrem. Oke. Cuman dia bentuknya agak kayak cengkrong gitu, agak
agak apa namanya agak melengkung sedikit Di keris besi Iya, dalamnya itu Pak ya? di bilahnya. Di bilah kerisnya itu baik ya. Jadi memang keris itu untuk siapapun sebenarnya Pak ya. Iya. Jadi untuk laki-laki juga, perempuan pun juga Iya. berhak untuk memiliki keris sebagai alat perlindungan diri juga Betul, ya. Dan juga keris berawal dari senjata sampai akhirnya memiliki nilai estetika, filosofis, melindungi secara raga, mungkin juga jiwa kebatinan juga Iya, kayaknya Pak ya. iya. Dan juga itu tadi sebagai suatu simbol, Suatu simbol. Suatu simbol di keperkasaan. masyarakat, keperkasaan di masyarakat, benar sekali ya. Kalau mungkin sekarang kita melihat presiden ataupun pemimpin negara ada logo atau pin gitu ya Pak di dada. Kalau mungkin kalau zaman dulu keris ya Keris kerisnya itu ya, berbeda seperti- ya, ya. seperti yang tadi sudah dicontohkan di depan tadi. Dan di depan kita juga kali ini juga ada keris yang sangat spesial. Ini Pak Mitro boleh dijelaskan? Ya, ini Nogo Sabto. Ini keris Nogo Sabto. Iya, ini yason atau dibuat pada masa Pakubuwono ke-7. Jadi ini untuk raja ya Pak ya? Ya, itu saja. Untuk raja. Kemudian jumlah lohnya juga 7 7. dan jumlahnya keris juga hanya 7. Kerisnya juga hanya 7. Jadi waktu itu memang keris ini untuk raja saja. raja, Boleh kita Iya, menunjukkan? silakan, Iya, silakan. boleh. Ini saya ngasihnya dengan tata cara yang benar gini Pak ya? Iya. Ini seperti ini. Ini kerisnya loh 7. Ini dulu konon dipakai oleh raja ketika menyebar udik-udik ya. Menyebar udah. Ya, atau memberikan uang pada rakyat, uang kecil-kecil. Dan pitu itu kan filosofinya pitu pitulungan ya. Itu pitulungan maksudnya Pak ya? Jadi pemberi pertolongan. Jadi harapan yang sangat baik dari sebuah keris ini juga ya. Iya. Menarik sekali. Oke, mungkin sahabat Sono Budoyo yang ingin melihat keris, mempelajari keris juga, ini menjadi tantangan kita menjadi anak muda zaman sekarang juga ya. Bahwasanya di era modern seperti ini, keris pun juga ternyata memiliki nilai filosofi yang sangat dalam dan pelajaran yang mana dari pelajaran itu bisa kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak ya. Iya. Misalnya nilainya ini ada pitu, ternyata nilainya adalah pitulungan. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus bisa saling membantu sama tetangga masyarakatnya. Kemudian gitu, ini Mas ya, deder ya. Dedernya. Kenapa kok dibuat ini dingkluk ini ya? Iya. Menunduk. Menunduk. Nah, ini supaya kita bersifat andap masor Anda maksud. atau dalam bahasa Indonesia apa andap masor? Sopan. Rendah hati gitu. Rendah hati, lembah mana gitu, menunduk. Seperti ilmu padi ya. Oke. Nah, itu kan semakin bersih semakin menunduk. Seperti itu. Tujuannya seperti itu. Tujuannya untuk seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Pak Mitro atas penjelasannya pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Baik, sahabat Sono Budoyo, tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa koleksi keris dan penjelasan mengenai dari sejarah keris, bahkan rangka dari keris itu sendiri Pak ya. Iya. Kali ini mungkin Pak Mitro ingin menjelaskan soal topengan tadi Pak. Iya. Jadi tadi saya tadi terlewatkan mungkin ya, saya beri satu penjelasan. Ada pendok yang lain dari yang lain. Pendok yang lain dari yang lain. Yaitu jenisnya pendok topengan seperti ini. Seperti ini pendok topengan. Kita lihat. Ornamen pada pendok nabrak warongko. Nabrak warongko. Ya, nabrak warongko di atas ini. Ini namanya pendok topengan seperti ini. Bisa tunjukkan ke keris itu. Topengan. Ini ada kerugiannya juga. Jadi ornamen pada kayu terpotong, tidak terlihat, terpotong. Berbeda sama yang ini Pak ya? Ya, itu kan semuanya full kelihatan. Ini kan terpotong ornamen kayunya. Nah, ornamen pada kayunya terpotong. Ada bedanya nggak sih Pak sebenarnya dari topengan yang full dengan yang terpotong ini sendiri? Saya kira sama. Sebenarnya sama ya Pak ya? Sama. Hanya aja ini seninya aja. Hanya lebih ke terkaitan ke seninya aja. Seninya aja. Dan ini sama-sama keris yang digunakan oleh raja. Kemudian ini keris kolo cokro. Kolo cokro ya. Simbolnya kala jengking ya di sini. Ini apa namanya ini?
cut aja. Siapa? Cokro Manggilingan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ini Manggilingan ya. Ini Manggilingan. Nah, ini Kawajangke. Nah, ini namanya juga. Nah, ini regol, namanya ini regol. Jenatahnya ini. Kemudian pakai selut, Iya. berlian, pendak juga berlian. Ini gagrak Surakarta. Gagrak Surakarta. Ya sama, ini juga sama ya, Pak ya? Iya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, untuk penjelasan mengenai topengan keris dari Surakarta seperti itu. Saya dulu Pak. Baik, sahabat Sono Budoyo, setelah tadi kita menyimak beberapa penjelasan, banyak sekali penjelasan juga ya Pak ya sebenarnya dari Pak Mitro sendiri, mulai dari awal kesukaan Pak Mitro dengan keris, dari awal anak semasi zaman anak muda sampai akhirnya keris dari fungsi senjata, estetika, hingga ada keris untuk wanita dan juga keris perbedaan bagi raja. Tibalah kita di penghujung acara ini Pak. Ya. Tapi sebelum kita tutup, Pak Mitro boleh memberikan closing statement nggak sih Pak mengenai keris dan juga bagaimana kita menyikapi keris sebagai warisan budaya di zaman sekarang ini? Iya. Jadi saya mengajak generasi muda Oke. untuk mencintai warisan leluhur kita, khususnya keris. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Gitu. Kemudian keris kan merupakan suatu budaya yang adiluhung. Seorang empu membuat keris tidak dengan dengan mudah begitu saja, tapi dengan laku Topobroto ya. Topobroto yang sangat luar biasa, sehingga terciptalah suatu karya yang maha agung, yaitu keris. Ya ini keris. Baik. Ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Mitro atas kesempatan di Pojok Kurator edisi keris kali ini. Sehat selalu untuk Pak Mitro dan juga keluarga. Amin. Semangat untuk tetap melestarikan keris. Yeah. Amin. Dan demikian sahabat Sono Budoyo edisi Pojok Kurator kali ini, dan tentunya saya Hari Rifki dan juga Pak Mitro pamit, Bapak Sumitro pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sahabat museum di hatiku.